Yuk, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenstar Ken Desita volume 8 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Mereka berdua saling memperkenalkan diri. Telinga putih bernama Mea, pelayannya bernama Huina, dan satunya Fran Rengce dan Urusi. Jadi kau putih petir hitam, ucap Mea. Huina menambahkan, kami tidak menyangka akan melihatmu di sini. Mea menunjuk monster Manticore dan menuduh Fran telah mencuri monster buruannya. Fran bingung tidak mengerti dan harus bagaimana dengan situasi seperti saat ini. Sisu meminta Fran untuk memberikan mayat Manticore untuk menghindari pertengkaran. Dengan itu, Fran meminta Mea untuk mengambil mayat monster Manticore. Wina pun menerima itu dengan ramah, namun tidak dengan Mea. Dia masih cemberut gara-gara Fran, Mea gagal naik level. Fran menolak keras tentang itu. Bagi Fran itu bukan salahnya, karena jika Fran tidak melawan, Fran akan tewas. Fran pun melempar kesalahannya kepada Mea karena membiarkan Manticore melarikan diri dan menyerang Fran. Sikap keras kepala Mea tidak dapat dielak, dan pada akhirnya memberi tantangan kepada Fran. Mendengar tantangan, Fran pun tersenyum jahat dan langsung membangkitkan evolusinya. Wina pun terpana dengan wujud Fran dan bisa melihatnya sekali lagi. Dengan menoleh ke arah Fran, Mea menggerutu. Menurutnya, Fran sudah membunuh buruannya, paling tidak Fran harus memberi sensasi buruannya. Dan jika Fran sekuat apa yang orang-orang bicarakan, bertarung dengannya sama saja dengan melawan 10 Manticore. Fran menyambut tantangan ini penuh kegembiraan. Dengan demikian, mereka pun berpindah tempat ke tempat yang lebih luas. Begitu sampai di tanah lapang, mereka berdua menarik pedangnya masing-masing. Namun pada saat mereka mencoba saling menyerang, Wina menyengkram kepala Mea dan memintanya berhenti untuk berpindah lebih jauh ke daratan. Karena jika bertarung di sini itu akan mengganggu pelancong lain. Semuanya setuju. Wina pun mengajak mereka melewati padang rumput yang luas selama 10 menit sebelum tiba di tempat yang dituju. Setelah sampai, Wina menjelaskan, kalian berdua boleh bertarung di sini tapi dilarang saling membunuh dan menggunakan evolusi. Dengan itu keduanya pun setuju. Saat Mea mengangkat pedangnya, Sisu melihat pedang Mea sangat bagus tapi ada fitur yang mencolok. Tahanan naga merah yang membentang sepanjang bilah peraknya pedang. Ini sangat mematikan dan indah. Setelah itu, Fran dan Sisu merasakan mana yang aneh yang mengalir di bilah merah pedangnya. Tak lama kemudian, lingkaran sihir di tanah muncul. Lalu, seekor naga merah muncul tepat di hadapan Fran. Melihat itu, Fran bertanya, apakah itu senjata binatang? Penuh tawa, Mea memberitahu pedangnya yang bernama Dragblade. Dragblade adalah pedang yang memiliki banyak kemampuan, seperti resisten, regenerasi, dan pemanggilan. Pedang ini serangannya lebih kuat dari Sisu, tapi kalau soal skill, masih bukan tandingan Sisu. Memang, pedang Mea bukanlah pedang dewa, tapi pedang yang memiliki tingkatan berbeda, dan uniknya, ada roh naga di dalamnya. Sedangkan naga yang dipanggil Mea, dia bernama Lin. Dia kuat tapi tak sekuat Urusi. Dengan ini pertarungan 1 lawan 1 berganti menjadi 2 lawan 2. Fran melawan Mea, Urusi melawan Lin. Kedua pihak saling memberi semangat kepada familiarnya. Dan setelah itu Huina berteriak, mulai. Keduanya mulai mengambil langkah kecil dengan kuda-kudanya. Saat dentuman pedang terdengar, itu adalah tanda pertarungan dimulai. Keahlian pedang Mea cukup baik, namun tetap saja keahliannya masih di bawah keahlian Raja Pedang milik Fran. Dengan itu, Mea harus membela diri dengan kesulitan. Setelah Fran melancarkan serangan serentak, Mea pun dibuat tersenyum lebar, seperti yang diharapkan dari suku legendaris yang sudah hilang. Bagaimanapun juga sangat menyakitkan bagi Mea untuk mengakui bahwa keahlian pedang Fran lebih unggul darinya.
Lalu bagaimana dengan sihir? Mea menembakkan beberapa mantra sihir api tingkat lanjut. Namun sangat mengejutkan, Fran berdiam diri dan hanya membuat penghalang untuk menahan serangan Mea. Tepasan pedang yang disertai sihir mulai diterapkan dengan sangat intens. Sementara Fran semakin cepat, sedangkan Mea semakin superior. Dengan keadaan yang terjadi, satu sentuhan bisa berarti kematian. Tetapi mereka terus menikmati pertarungan ini dengan kekuatan penuhnya. Saat ini Fran bertarung tanpa bantuan Shisho. Karena itu Shisho hanya bersantai dan mengamati pertarungan ini. Bagi Shisho, Mea bisa menembakkan sihir api tanpa menggunakan apapun. Bahkan Shisho tidak dapat menyangkalnya. Gaya bertarung Mea sangat mirip dengan Rigdit, raja binatang buas. Shisho ingat, Rigdit pernah memberitahu yang memiliki seorang putri. Tapi apa benar Mea putrinya? Shisho masih ragu dan mengabaikan identitas Mea, lalu mengalihkan pandangannya ke pertempuran lain antara Urushi dengan Lin. Kedua familiar saling mengejar, melompat dari tanah ke pohon, dari pohon ke bebatuan. Kecepatan Lin membuat Shisho terkejut. Bagaimana bisa seekor naga bisa secepat itu? Namun, tidak perlu khawatir. Urushi lebih unggul dalam hal keterampilan. Jadi, Lin menggunakan mantra api untuk berakselerasi yang memiliki kendali penuh atas pergerakannya. Bahkan bisa berbelok tajam dalam sekejap. Namun sayang, semua itu percuma. Tidak ada cara bagi Lin untuk mengalahkan Urushi. Di sisi lain, bentrokan pedang yang sengit membuat Mea tertawa. Walaupun Mea mengalami pendarahan dari beberapa luka, sementara Fran hanya mengalami luka goresan dangkal. Mea melompat mundur dan menciptakan penghalang api. Matanya bersinar lalu menggeram seperti binatang yang disertai lonjakan mana darinya. Melihat itu, Fran sangat senang. Shisho, sepertinya ini akan sangat luar biasa. Namun, tatapan Fran beralih kepada satu sosok yang berada di belakang Mea. Dengan sekali pukul, tepat di jidatnya, Kuina melenyapkan mana yang dikumpulkan oleh Mea. Fran pun kecewa karena merasa belum menyelesaikan pertarungannya. Tapi ini pertarungan yang menarik. Setelah itu keduanya saling berjabat tangan. Kemudian Mea mengajak Fran untuk bergabung dengannya agar bisa bertarung sesukanya walaupun jalannya saling berlawanan. Namun Fran harus menolak walaupun tertarik karena ada misi lebih penting dari itu. Keduanya terlihat kecewa karena tidak ada yang ingin berpisah. 5 menit kemudian di sebuah jalan raya, mereka semua melambaikan tangan dan berpisah. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Fran, aku pasti akan mengalahkanmu. Penuh semangat, Shisho mengajak Fran untuk menjadi lebih kuat hingga saat itu tiba. Karena Kuina lebih mengerikan dari Mea. Dia sangat cerdik dan licin. Kita harus menang di pertandingan selanjutnya. Dari atas langit sebuah kota terlihat. Fran bertanya-tanya, seperti apa kota Rosrakon? Setidaknya ada makanan enak. Ketika sampai, terlihat banyak keributan di luar gerbang Rosrakon. Saat mendekat, terlihat 30 petualang di tengah kerumunan. Fran menanyakan situasi apa yang terjadi kepada petualang. Pada awalnya petualang menolak menjawab dan mengabaikannya. Namun pada saat menolak kembali, petualang itu ketakutan dan menjadi lemah lembut. Lalu memberitahu, para petualang di sini sedang melindungi rombongan kereta para bangsawan yang akan menuju di kota selatan. Mereka menyewa kami karena para kesatria dan penjaga dikirim ke perbatasan. Tak lama kemudian Fran merasakan hawa dingin yang tidak asing, yaitu penggunaan skill pengaruh paksaan yang pernah Fran alami di Ulumut. Bagi Shisho, ini mulai terlihat mencurigakan. Shisho pun menggunakan Manasen dan menemukan area efek hawa dingin yang berasal dari satu kereta yang ditunggangi Putri Menea. Kemudian Shisho menciptakan sebuah klon yang ditinggal di pinggang Fran. Sedangkan Shisho sendiri menyusut seukuran batu kerikil dan menyusup ke dalam kereta Putri Menea. Karena mengidentifikasinya secara langsung itu sangat berbahaya jika ada petualang yang memiliki Zen Identify. Shisho mengambil daun dari buku teknik siluman Kuina, lalu menggunakan mantra ilusi untuk menyatu dengan langit dan memulai rencananya. Identifikasi dimulai. Nama Menea, ras kucing merah atau singa emas, skill kebangkitan, gelar penjaga kerajaan. Setelahnya,
Siswa merasakan ada yang aneh dengan skill acting di tengah tanda kurung. Siswa berpikir, apakah itu skill palsu? Jika diingat Rigid punya putri yang berusia 16 tahun dan Menaya Narasima ini berusia 17 tahun, jadi mana yang benar? Terlebih lagi, apa tidak apa-apa putri dari Raja Binatang Buas dibiarkan seperti ini? Siswa kembali ke sisi Fran. Merasa aman, Fran pergi mencoba menyapa sang putri. Para penjaga menghentikan Fran untuk tidak melangkah lebih jauh lagi sebelum memahami Fran itu siapa. Saat menyadari, penjaga berlari dan memberitahu Putri Menaya bahwa ada putri petir hitam. Setelah itu Menaya turun dari kereta dan menghampiri Fran. Fran mencoba berbicara namun penjaga menyela. Di hadapannya adalah seorang putri dan jangan lancang. Mendengar itu, Menaya menatap tajam dan memarahi penjaga yang sok keras dan memintanya untuk memperlakukan Fran dengan hormat. Menaya meminta maaf karena ada urusan penting dia harus pergi ke kota di selatan dan tidak bisa menemani Fran. Siswa yang masih penasaran, siswa mencoba memahami lebih jelas lagi dan menemukan sesuatu bahwa Menaya tidak mirip sama sekali dengan Rigid, ditambah lagi dia sangat lemah. Siswa bertanya-tanya, apa dia benar putrinya? Lalu bagaimana jika dia bertubuh ganda? Jika benar itu akan menjelaskan, terutama dengan gelarnya, pelindung kerajaan dan pengguna identitas palsu. Kemudian siswa membandingkan dengan semua ras binatang buas yang sudah berevolusi. Sejauh yang siswa tahu mereka memiliki keterampilan Raisal yang terdaftar. Black Tiger memiliki Thunder Club, Black Sky Tiger memiliki Blazing Thunder Club, Golden Flame Lion memiliki Golden Flame Excision, api emas atau api kepunahan. Seharusnya Guil menyadari jika ada salah satu dari pengawal yang menggunakan identitas palsu. Kemudian Menaya membungkuk dan kembali masuk ke dalam kereta. Dengan itu Fran pun pergi menuju kota, lalu merasakan seseorang yang bersembunyi di samping gerbang. Bagi Siso, ini aneh. Keberadaannya sangat tenang tapi mematikan. Fran, ini tanggapan bagus, dia bisa menyembunyikan keberadaannya. Tunggu di sini, aku akan memeriksanya. Nama Gerno pembunuh profesional. Siso mengikat Gerno dengan telekinesis dan sihir angin tanpa disadari. Gerno bingung tidak bisa bergerak saat mencoba bergerak. Setelah dengan beberapa pertanyaan, Gerno akhirnya mengakui tujuannya, yaitu membunuh Putri Menaya Narasima. Saat ditanya siapa yang mengirimmu, Gerno bunuh diri dengan menenggak racun yang sudah disimpan di dalam mulutnya. Namun sayang usahanya gagal. Racun yang mematikan lenyap seketika setelah disembuhkan. Sisu meyakini jika melihat dari perselisihan negara binatang buas, pembunuh ini berasal dari kerajaan Basari yang saat ini berseteru dengan kerajaan binatang buas. Sisu pun menyerahkan Gerno kepada penjaga dengan wujud manusianya, lalu menghilang dan kembali ke sisi Fran. Sisu menjelaskan semua apa yang terjadi kepada Fran hingga sampai di kuil petualang. Saat memasuki kuil, Fran terkejut. Kuil petualang seperti tidak ada orang sama sekali. Tak lama kemudian, muncul lelaki parubaya dan menyapa. Fran menanyakan, bagaimana caranya ke ibu kota Bastia? Resepsionis memberitahu, untuk ke ibu kota, menaiki kereta bertanduk. Namun saat ini semua kereta tidak ada, karena Putri Menaya mengambil semuanya. Biarpun ada bagi Fran, menaiki kereta membutuhkan waktu 5-6 hari untuk sampai di Bastia. Resepsionis melanjutkan, jika rumor tentangmu benar, kau bisa melanjutkan melalui jalan pintas, dan kau akan sampai lebih cepat dari kereta apapun. Saat hendak Fran pergi, Guildmaster menghubungi resepsionis dengan pesan suara melalui manipulasi suara dan getaran, lalu memintanya untuk mengantar Fran menemuinya. Fran pun pergi menuju kantor Guild. Seorang pria menyambut Fran saat masuk. Dia bernama Win Rastanuki Elmut, Guildmaster Rosrakon. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.